Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tania Putri Kaila dengan NIM 010123011025 dari kelas 4A Pendidikan Agama Islam. Membuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Komunikasi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Ake Azhar Anissa SS MPD. Langsung saja, di sini saya akan membahas atau menjelaskan materi tentang komunikasi kelompok dalam pembelajaran. Apa sih komunikasi kelompok dalam pembelajaran itu? Nah, komunikasi kelompok dalam pembelajaran yaitu komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang dengan jumlah minimal 3 orang ataupun lebih. Dalam komunikasi kelompok, tiap peserta akan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama atau perasaan saling bergantung. Nah, fungsinya tuh di sini ada 5. Yang pertama itu fungsi hubungan sosial. Dalam arti kegiatan suatu kelompok mampu memelihara dan memantapkan hubungan sosial di antara para anggotanya. Yang kedua, fungsi pendidikan, karena dalam kelompok setiap anggota secara formal maupun informal dapat melakukan pertukaran pengetahuan ataupun informasi. Yang ketiga, fungsi persuasi, yaitu seorang anggota kelompok berupaya mempersuasi anggota lainnya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang keempat, fungsi problem solving. Kelompok dicerminkan dengan kegiatan-kegiatan atau untuk memecahkan persoalan dan membuat keputusan bersama. Yang kelima, fungsi terapi kelompok. Terapi mempunyai perbedaan dengan kelompok lainnya karena kelompok terapi tidak mempunyai tujuan. Nah, klasifikasi komunikasi kelompok itu ada 4. Yang pertama, primer dan sekunder. Kelompok primer itu kelompok kecil, hubungan akrab atau bersifat personal. Contohnya itu seperti keluarga atau sahabat dekat. Sedangkan kelompok sekunder yaitu hubungan tidak terlalu dekat, lebih formal dan informal. Contohnya tuh teman satu organisasi ataupun rekan kerja. Yang kedua, in group atau out group. In group itu kelompok di mana seseorang merasa menjadi bagian dan memiliki rasa kami. Sedangkan out group itu kelompok di luar in group yang tidak merasa sama sekali terikat atau bahkan kadang dianggap lawan. Contohnya tuh kelompok lain di kampus yang tidak kamu ikuti. Nah, yang ketiga, keanggotaan dan rujukan. Kelompok keanggotaan, kelompok yang secara nyata kamu ikuti. Nah, kalau kelompok rujukan itu kelompok yang jadi acuan saja atau jadi panutan meskipun kamu bukan anggotanya dari kelompok itu. Yang keempat, deskriptif dan preskriptif. Nah, deskriptif itu menjelaskan apa yang biasa dilakukan oleh seseorang, sedangkan preskriptif yaitu menyatakan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, teknik komunikasi kelompok yang efektif itu harus jelas dan padat, dengarkan aktif, perhatikan bahasa tubuh, konteks dan tujuan, harus menggunakan pertanyaan dan hindari juga prasangka dan asumsi. Nah, dari yang saya tadi paparkan mungkin dapat disimpulkan bahwa komunikasi kelompok dalam pembelajaran itu berperan penting, sangat penting dalam meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar melalui interaksi yang aktif. Siswa dapat bertukar ide, membangun pemahaman, serta mengembangkan keterampilan sosial dan juga berpikir kritis. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.